Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana tsumma amma ba'd. Sampai halaman berapa ada? 104. Oke, silakan dibuka halaman 104. Pilar yang kedua, al-aslu tsani, landasan dalam berakidah Alas nabi tidak tabe ada sesuatu ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab berkata, wa anta ya man mannallahu alaihi bil Islam. Wahai, sudah dapat? Halaman 104 ya. Setelah angka 3. Sudah? Paragraf yang setelah angka 3. 1, 2, 3, kemudian qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa anta ya man mannallahu alaihi bil Islam. Dan engkau, wahai orang yang Allah Ta'ala telah berikan anugerah berupa Islam. Wa arafa annama min ilahin illallah. Dan engkau yang telah mengetahui bahwasannya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. La tadunna annaka idza qulta hadza huwal haq. Jangan kalian mengira kemudian ketika mengatakan ya Allah adalah yang hak, wa ana tarikun ma siwahu, dan aku telah meninggalkan kesembahan selain Allah. Lakin la ata'arradu lil musyrikin, mengatakan aku telah meninggalkan kesembahan selain Allah tapi tidak berpaling dari orang-orang musyrik. Wala aqulu fihim syai'an, dan aku tidak mengatakan kepada mereka sesuatu. La tadhunnu anna dzalika yahsulu laka bidukhuli fil Islam, maka jangan mengira bahwasannya dengan itu saja sudah cukup untuk masuk Islam. Bal la budda min bughdihim, akan tetapi kita harus tidak suka akan kemusyrikan. Wa bughdhi man yuhibbuhum, dan tidak suka kepada orang-orang yang cinta kepada kemusyrikan. Wa masbatihim wa mu'adatihim, jadi kita melawan atau memerangi dari kemusyrikan. Kama qala abuka Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim berkata, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, dalam surat Al-Mumtahanah, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sesungguhnya kami semua bura'a, terlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Kafarna bikum, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, yakni kami mengukuri ya kesembahan yang kalian sembah, dan di antara kami dan kalian ada permusuhan, maksudnya dalam segi akidah. Wal baghdha, selamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 356, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah memegang al-urwatil wuthqa, tali yang sangat kuat, yakni agama Islam. Wa qala ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat adalah rasul, utusan. Ani i'budullaha wajtanibut taghut. Tujuannya adalah agar kalian semua diutus setiap umat rasul, utusan tujuannya agar kalian beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Walau qala rajulun, kalau ada orang laki-laki yang mengatakan, "Ana attabi'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Saya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'alal haq. Maka dia dalam kebenaran. Lakin la ata'arrad illa tawal uzza, tapi dia tidak berpaling dari Lata dan Uzza atau berhala ya. Wala ata'arradu li Abi Jahal wa amsalihi, dan saya tidak berpaling dari Abu Jahal dan semisalnya. Ma'alayya minhum. Nah, bagaimana hukumnya orang tersebut tadi? Dia mengatakan saya mengikuti Nabi. Ini. Tapi dia tidak berpaling dari berhala Lata dan Uzza. Dia juga tidak berpaling dari orang-orang musyrik seperti Abu Jahal. Maka lam yusahih Islam. Islamnya tidaklah sah. Pada terjadi. Wa qala Syekh Abdurrahman ibn Hasan, "Fala yatimmu li ahli tauhid tauhiduhum." Tidaklah sempurna ketauhidan seorang ahli tauhid illa bi'tizali ahli syirki, kecuali dengan ia menjauhi pelaku kemusyrikan, wa adawatihim wa takfirihim, dan memusuhi orang kafir serta mengkafirkan mereka, memusuhi pelaku kemusyrikan dan juga mengkufurkan mereka. Fahum mu'tazilatun bihadzal i'tibar li'annahum i'tazalu hadzal syirk, karena ia menjauhi daripada pelaku-pelaku syirik. Kama tazadahum al-Khalilu Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau i'tizal, menjauhi pelaku-pelaku kesyirikan. Wa qad anzalallahu fil Qur'ani suratun sammaha ba'dul ulama'i suratal bara'ah minasyirk. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah surat di mana para ulama menamai surat ini adalah surat pembebasan dari perbuatan dan pelaku syirik. Surat apa itu? Wahia suratul kafirun. Surat al-kafirun haitsu yu'lanu fiha al-muslimu al-mufasala bainahu wa bainal musyrikin. Karena dalam surat al-kafirun ini sudah dideklarasikan di dalamnya batasan-batasan antara orang muslim dengan orang-orang musyrik. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir. Katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu
a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah sesembahan yang aku sembah, yakni Allah wahda. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah, yakni Allah. Maka di sini tampak jelas batasan orang muslim dengan orang musyrik. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Sehingga harus ada mufasalah, harus ada garis yang jelas antara orang muslim dengan orang kafir. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, jangan kemudian ikut-ikutan dan mencampur adukan urusan agama dengan non-muslim. Harus jelas batasannya. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, aslul islami wa qa'idatuhu amran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan sumber asal Islam, yakni wa qa'idatuhu, dan kaidahnya itu dua perkara. Yang pertama, al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Pokok Islam, dua pokok kaidah dalam Islam. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahridu ala dzalik wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan kemudian semangat dalam beribadah kepada Allah. Muwalah, muwalah ini adalah al-wala wal bara, yakni setia, ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah, mengkafirkan orang-orang yang memaksukan ibadahnya, tujuannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pokok yang pertama. Asani al-indharu anisyirki fi ibadatillah. Harus mewanti-wanti jangan sampai terjerumus dalam ibadah ini menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa talaffudu fi dzalik wal mu'adatu fihi wa takfiru man fa'alahu. Di samping itu juga jangan sampai melafadzkan perkataan syirik, dan juga kita tidak bermesra-mesraan dengan pelaku syirik serta mengkafirkan apa yang telah perbuatan yang mereka lakukan. Idza tuqarrir hadza fa'lam anna al-islam bihadza al-ma'na yadkhulu dimnahu kull syara'i'il umamis sabiqah. Kalau sudah kita deklarasikan dua perkara ini, beribadah hanya kepada Allah, membenci pelaku syirik dan perbuatan syirik, kemudian menjauhi perbuatan syirik, mengkufurkan perbuatan syirik dan pelakunya, maka inilah kandungan yang terdapat dalam Islam, yang mana juga terkandung dalam setiap syariat yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu dan para nabi-nabi terdahulu.
Karena esensinya adalah li'annaha istislamun lillah. Semuanya tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Fal anbiya as-sabiqun muslimuna bihadzal. Maka para nabi-nabi terdahulu dengan kandungan ini, maksud ini, mereka juga muslim. Qala ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Dan kembalilah kepada Tuhan kalian serta berislamlah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzal makna, maka dengan makna-makna yang terkandung ini fayasihu an yusamma man ittaba'a Musa minal yahudi asna'a da'watihi musliman. Maka pengikut Nabi Musa ya dari kalangan Yahudi yang mengikuti dakwah Nabi Musa, yakni tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, ini mereka juga masuk dalam definisi atau penyebutan muslim. Wa amma ba'da bi'sati Muhammadin fala islama illa bittiba'i da'watihi alaihi salam. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dikatakan seseorang itu berislam atau muslim kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah tidak lagi mengikuti ajaran Nabi Musa atau Nabi Isa, tapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan Islam bimakna al-khas. Wa ammal Islam bil makna al-khas, kalau yang berislam secara umum tadi, semua yang mengikuti atau menjalankan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan, baik itu dari Yahudi umat Nabi Musa, itu dinamakan Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus adalah fal muradu bihi ittiba'u dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa huwa thalathu maratibah, yakni Islam itu terdiri dari 3 tingkatan. Ya. Yang pertama al-Islamu, Islam, wal imanu, iman, wal ihsanu, ihsan. Yang kedua iman dan yang ketiga ihsan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Level 1, level 2, level 3 yang paling tinggi. Wa kullu martabatin laha arkan. Setiap level ini memiliki rukun-rukun. Zakarul musannifu anna ad-dina lahu thalathu maratib. Pengarang kitab ini menyebutkan bahwasannya dalam beragama itu ada 3 level. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan, yang akan kita bahas secara detail. Wa anna kulla martabatin min hadhil maratib laha arkan. Setiap level ini ada rukun-rukunnya. Wa ma'rifatu hadhil maratib wa arkanuha la budda li kulli muslim. Mempelajari, mengetahui setiap level dan rukun-rukunnya dari Islam, iman, ihsan ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hatta yaqumu biha ala muradillah. Kenapa diwajibkan? Sehingga kita dalam berislam, beriman, berihsan ini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhaqqiq a'lal maratib, dan agar kita bisa merealisasikan level yang paling tinggi. Bukan hanya Islam atau naik menjadi iman, tapi harus sampai level tertingginya, yakni ihsan.
Wa batada al-mu'allifu 15 menit lagi. Duhur. Wa batada al-mu'allifu di awalil maratib. Yang pertama dibahas mengenai level pertama wahil Islam. Faqala qawluhu al-martabatul ula, level pertama al-Islam. Fa'arkanul Islami khamsa, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwasannya tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat wa shaum Ramadan, puasa Ramadan. Dan yang kelima wa hajju baitillahil haram, pergi haji ke Baitullahil Haram. Arkanul Islami bil ijma'i khamsah. Waqad tawatarat al-ahadis bi dzikri hadhil arkan. Rukun Islam itu 5, yang mana dalilnya adalah dalil dari hadis mutawatir mengenai rukun-rukun ini. Allati la yakumul Islam illa biha, yang mana Islam tidak akan terwujud, keislaman seseorang, kecuali dengan merealisasikan 5 rukun-rukunnya. Wa min dzalik, diantaranya hadis Ibnu Umar marfu'an, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Insyaallah hafal semua dalilnya ini ya, mengenai rukun Islam. Wa hadhil khamsatu la yakumul Islamu illa 'alaiha. Kelima rukun ini adalah rukun penting yang Islam seseorang tidak akan terwujud kecuali dengannya. Fa idza akhalla biwahidin minha jahdan liwujubihi kafar. Bagaimana kalau 5 rukun ini salah satunya itu tidak dikerjakan karena kufur atau tidak mengimani? Misalnya tidak meyakini atau tidak mengimani bahwasannya haji itu wajib, misalnya haji rukun Islam yang kelima. 1, 2, 3, 4 diimani dan dilaksanakan. Yang kelima tidak diimani bahwasannya haji ke Baitullah itu wajib. Maka kalau tidak mengimani kewajiban haji ini karena jahdan atau mengingkari kufur, maka hukumnya dihukumi menjadi kafir walaupun yang 4 diimani. Wa in akhalla bihi ma'al iqrari biwujubihi fal amru yakhtalifu bihasabir ruknil matruk kama ya'ti dzikruhu inda dzikri hadhil arkan. Nah, kalau salah satu dari 5 ini diakui kewajibannya, 5 ini wajib rukun Islam, ya, dia mengakuinya tapi tidak mengerjakannya, dia mengimaninya. Kalau tadi tidak mengimani, kalau ini diimani, dia mengimani bahwasannya rukun Islam yang kedua setelah syahadat adalah sholat, tapi dia tidak mengerjakannya. Dia percaya, bukan tidak mengimani kalau sholat itu wajib, iman dia. Tidak kufur kalau sholat itu wajib, iman, tapi tidak dikerjakan. Atau yang ketiga, zakat. Dia mengimani bahwasanya zakat itu rukun Islam dan wajib dikerjakan, tapi dia tidak kerjakan, padahal dia mampu dan sudah wajib zakat. Maka hukumnya bagaimana? Ini akan dibahas secara detail pada pembahasan setelahnya. Lakin bin nisbah lisyahadataini in akhalla biha wa huwa lam yadkhul fil islami aslan. Di antara 5 rukun ini, kalau tadi ada yang tidak meyakini rukun yang kelimanya, maka dia hukumi kafir. Kalau meyakini tapi tidak mengerjakannya, maka nanti akan kita bahas secara terperinci. Nah, kalau rukun yang pertama, yakni rukun pertama Islam apa? Dua syahadat. Dia
tidak mengucapkannya, tidak mengikrarkannya dan tidak meyakininya, maka lam yadkhul fil Islam aslan, berarti dia tidak masuk Islam. Walaupun dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi dia tidak pernah ikrar di syahadatain, tidak pernah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dia sudah pergi haji, dia sudah sholat, dia sudah zakat, dia sudah puasa, tapi yang pertama tidak dikerjakan, tidak diikrarkan, maka dia tidak dihukumi masuk Islam. La yadkhul fil Islam illa biha, karena seorang dikatakan masuk Islam kalau sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita cukupkan sekian karena sudah mendekati waktu zuhur sehingga agar tidak terburu-buru. Insyaallah pekan depan kita akan bahas secara detail mengenai rukun Islam yang pertama, syahadat, ya. Jadi usahakan untuk niatkan untuk bisa istiqomah hadir sehingga tidak ada yang terlewatkan, dan kita dalam berislam itu semakin menjadi hamba Allah yang bukan hanya Islam saja tapi naik menjadi muhsin, bukan hanya muslim tapi naik menjadi mukmin, setelah mukmin naik menjadi muhsin, ya. Tidak cukup hanya berislam saja, maka kita harus belajar ilmu agama walaupun sedikit. Mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa kita raih, kita rengkuh semuanya, maka jangan tinggalkan juga semuanya. Biar sedikit yang diambil ini kita kerjakan, walaupun sedikit-sedikit, walaupun sepekan sekali dengan 3 mata kuliah tahsin, kita membaca Al-Quran, membaca pahala, mendapatkan pahala qiraatul Quran, kemudian kita mentadabburinya dengan tafsirnya sehingga kita paham hukum-hukumnya dan memperkuat akidah kita dengan belajar tauhid. Jadi ini semua untuk mewujudkan sebagai wasilah agar kita menjadi hamba Allah yang bukan hanya muslim tapi juga mukmin dan juga muhsin, menjadi hamba yang levelnya paling tinggi, muhsin. Amin Allahumma amin. Demikian, jika ada pertanyaan tafadhalna, silakan yang mau bertanya. Nah, Bu Amanda, tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tiap kali sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir, ya. Itu kan kita seorang muslim tiap hari berikrar. Bahkan ikrar kita itu di-upgrade setiap hari 5 kali ketika sholat, kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Siapa anak dari bapak tiri? Bukan mahram. Anak dari bapak tiri yang dihasilkan dari ibu ta atau bukan? Oh, bukan. Kalau dihasilkan dari ibu ta, mahram. Tapi anak yang dibawa oleh bapak tiri bukan mahram. Ya, bawaan, ya. Tapi kalau ketika bapak tiri menikah dengan mama tak, kemudian punya anak, maka itu mahram tak. Kita punya adik laki-laki, itu mahram tak. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, Muatika, kalau misalnya ayah kita menikah dengan perempuan lain dan ada anaknya laki-laki, mahram, namanya saudara seibu. Ayah yang menikah, ya, saudara seayah. Mahram tak. Ada lagi pertanyaan? Lutfi? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.